Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya di Devotion kali ini. Saya berharap saudara dan saya tetap dalam lindungan Tuhan dan kasih Kristus. Yang namanya masalah atau ujian, itu pasti untuk orang baik ataupun orang jahat, mau orang seperti apapun, tetap kita semua pernah yang namanya mendapatkan masalah ataupun ujian. Tapi cara kita untuk merespon ujian tersebut beda-beda. Ada yang reaktif, ada yang panik, ada yang ketakutan, ada yang kepikiran, ada yang sampai stres dan juga depresi. Bagaimanapun juga banyak banget reaksi-reaksi yang kita timbulkan saat kita mendapatkan masalah ataupun ujian. Tapi dengan mengetahui kasih Tuhan, mengenal keintiman dengan Tuhan, kita bisa menjadi tenang dalam menghadapi ujian tersebut. Makanya ada kata-kata seperti yang sering kita dengar, harap tenang, ada ujian. Karena apa? Cara yang paling baik yang dapat kita ambil pertama saat kita mendapatkan masalah ataupun ujian adalah mengambil sikap tenang. Dalam menghadapi ujian tersebut, kita harus mendengar apa kata Tuhan. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita tahu kita dapat menghadapi ini dengan tenaga, kekuatan, dan pikiran kita sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya, cara yang paling baik untuk kita menghadapi adalah mempunyai ketenangan di dalam Tuhan. Hati yang tenang di mana Tuhan selalu ada di balik kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mengasihi kita, maha penyayang untuk kita, Tuhan yang selalu ada untuk kita, yang menyayangi kita adalah Tuhan yang selalu mampu memberikan solusi yang terbaik untuk kita menghadapi masalah ataupun ujian yang kita hadapi. Ujian tersebut untuk orang yang reaktif dan melakukan, kebanyakan orang-orang merasa sendiri menghadapi ujian. Orang yang reaktif ini merasa sendiri, merasa ketakutan, merasa khawatir adalah orang-orang yang bisa sangat sedikit kepercayaan untuk Tuhan. Maka dari itu saya mau mengajak saudara dan saya kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Dari ayat ini, saya mau mengajarkan 4 poin untuk saudara. Bahwa untuk kita menghadapi masalah, kita tidak perlu mempunyai reaktif yang sangat panik dalam masalah ataupun ujian yang kita hadapi. Kita harus tetap tenang, sebab Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memelihara saudara dan juga memelihara saya, mengerti kekuatan kita, mengerti kemampuan kita untuk menghadapi masalah dan juga ujian yang kita hadapi. Poin yang pertama yang saya mau share untuk saudara dan saya saat ini adalah 1. Mendekatkan dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan saat kita menghadapi masalah, karena kita mendapatkan kekuatan penghiburan untuk hati kita tetap kuat menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, menguatkan iman kita. Kita percaya bahwa iman percaya kita selalu berteguh terarah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan jalan keluar kepada setiap hamba-hambanya yang memerlukan solusi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyelesaikan segala problema ujian yang kita hadapi pada hari-hari ini ataupun hari-hari ke depan. Dan yang poin yang ketiga yang ingin saya bagikan pada saat ini, kita harus terus-menerus bersyukur akan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Untuk saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik setiap harinya. Suka maupun duka, kita tetap harus belajar untuk mensyukuri setiap hari-hari kita dalam menghadapi hidup kita. Kita percaya juga bahwa kebaikan Yesus selalu
berkelimpahan bagi kita setiap harinya. Untuk poin yang keempat adalah ini poin yang paling penting yang saudara dan saya bisa lakukan setiap saat, setiap waktu. Pada saat kita mendapatkan masalah ataupun ujian, ataupun saat kita lagi senang-senang, ataupun dalam keadaan apapun, kita dapat melakukan hal ini. Karena di poin yang keempat ini, poin yang sangat penting, ini terdengarnya sangat sederhana, tetapi dengan poin yang keempat ini kita dapat mengerti apa kasih Kristus di dalam hidup kita, yaitu kita harus berdoa. Masalah datang silih berganti, tetapi waktu doa kita dengan Tuhan jangan sampai ada spasi dengan Tuhan, ada kerenggangan dengan Tuhan. Karena dengan cara kita berdoa setiap saat, seperti kata Alkitab, doa adalah nafas kehidupan kita sebagai manusia. Kita percaya bahwa setiap kata-kata doa yang kita ucapkan, itulah yang menjadi kerinduan kita, itulah iman percaya kita untuk menghadapi setiap problem masalah kehidupan yang kita hadapi setiap harinya. Jangan menyerah dengan masalah yang kita hadapi pada saat ini, tetap teguh kita di dalam Tuhan, karena kita percaya di dalam Tuhan semua masalah dapat dituntaskan. Kita percaya bersatu hati kepada Tuhan bahwa setiap masalah di dunia ini yang kita hadapi tidak besar sebesar dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya kita nikmati. Maka dari itu saya mau mengajak saudara dan saya tetap bertekun dalam doa. Kekuatan iman kita di dalam Tuhan jangan sampai lepas. Ingat, harap tenang dengan ujian yang kita hadapi setiap saatnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.